Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Andrian Saputra MPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah wajib kimia kuantum. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aplikasi persamaan untuk gerak translasi dan efek tunneling. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aris Afifatu Zahro, Ida Zulfa Ardila, Asna Hafifah, Putri Anggun Maishito, dan saya sendiri Nesti Rahmadina. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama ada gerak translasi yang meliputi partikel dalam kotak, gerakan dalam 2 dimensi, dan penerobosan atau tunneling. Nah, di materi partikel dalam kotak terdapat 4 subpokok bahasan yaitu persamaan Schrödinger, syarat batas, normalisasi, dan sifat penyelesaian. Kemudian di pokok bahasan yang kedua yaitu gerakan dalam 2 dimensi. Terdapat 2 subpokok bahasan yaitu pemisahan variabel dan degenerasi. Kemudian di pokok bahasan yang ketiga yaitu penerobosan atau tunneling. Terdapat 2 subpokok bahasan yaitu hilangnya fungsi gelombang di dalam rintangan dan peluang perembesan. Kemudian yang terakhir ada contoh soal. Baik, pokok bahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Hasna Hafifah. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memulai presentasi yang pertama mengenai gerak translasi. Jadi pada kimia itu terdapat 3 gerakan dasar, yaitu gerak yang pertama salah satunya gerak translasi, kemudian ada juga gerak vibrasi dan rotasi. Nah, ketiga gerak tersebut memegang peran penting itu dalam kimia, karena ketiganya merupakan cara molekul untuk menyimpan energinya. Contohnya, molekul gas mengalami gerak translasi, maka energi kinetiknya itu merupakan kontribusi terhadap energi di dalam total sampel. Nah, kemudian sudah diuraikan garis besar gambaran mekanika kuantum tentang gerakan bebas, di mana persamaan Schrödinger-nya itu adalah negatif h² per 2m dikali d kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan e dikali psi. Nah, kemudian lebih ringkasnya itu bisa juga kita menuliskan dengan operator H dikali psi sama dengan E dikali psi, dengan nilai H operatornya ini adalah negatif h² per 2m dikali d kuadrat per dx kuadrat. Kemudian penyelesaian umumnya itu adalah psi sama dengan A dikali E pangkat IKX ditambah B dikali E pangkat negatif IKX dengan nilai E adalah K kuadrat dikali H² per 2M. Nah, untuk penyelesaian ini didapat pada bab fungsi gelombang yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Kemudian, pada kasus ini, semua nilai K itu dan nilai energi E diperbolehkan apabila energi partikel bebas tidak terkuantisasi. Kemudian pada keadaan yang bagaimanapun, posisi partikel itu benar-benar tidak dapat diduga karena momentumnya benar-benar tertentu. Next. Selanjutnya adalah partikel di dalam kotak. Jadi di sini membahas masalah partikel dalam kotak, di mana partikel dengan massa m itu terkurung di antara 2 dinding pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L, di mana jika di dalam kotak tak terhingga, energi potensial partikel di dalam kotak itu bernilai 0, tapi mendadak naik sampai tak terhingga pada dindingnya. Maksudnya itu, energi potensialnya mendadak naik sampai tak terhingga apabila partikelnya menyentuh dinding. Nah, hal ini merupakan idealisasi dari molekul gas yang bergerak bebas di dalam wadah satu dimensi. Seperti yang kita ketahui bahwa satu dimensi itu adalah dimensi yang hanya memiliki satu dimensi, yaitu panjang. Jadi, molekul-molekul itu dapat bergerak dengan bebas ke arah kiri dan kanan saja. Next. Persamaan Schrödinger.
Jadi persamaan Schrödinger untuk daerah di mana antara dinding V sama dengan 0 adalah negatif H kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan E dikali psi. Nah, persamaan ini sama untuk partikel bebas, sehingga penyelesaian umumnya juga sama, namun kita dapat menggunakan E pangkat plus minus IX sama dengan cos X plus minus I sin X untuk menuliskan persamaan yang tertera pada slide. Kemudian, jika kita menyerap semua faktor numerik menjadi dua koefisien, itu menjadi psi sama dengan A sin Kx plus B cos Kx dengan nilai E sama dengan K kuadrat dikali H kuadrat per 2M. Kemudian, cara terbaik untuk membahas daerah yang energi potensialnya 0 adalah dengan memisalkan bahwa V-nya itu besar tapi tak terhingga, dan kemudian membiarkan V-nya itu tetap tak terhingga. Next. Maka persamaan Schrödinger-nya itu menjadi negatif H kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi per dx kuadrat ditambah V dikali psi sama dengan E dikali psi, yang dimana persamaan tersebut kemudian dapat disusun ulang menjadi D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan 2M per H kuadrat dikali V dikurang E kali psi. Next. Kemudian syarat batas. Jadi misalkan psinya itu lebih besar daripada 0 di dalam material dinding, kurva psinya itu akan menjadi positif. Nah, maka psinya itu akan melekuk dengan cepat menuju tak terhingga dalam dinding. Hal ini membuatnya tidak dapat diterima. Kemudian, jika psinya itu kurang daripada 0 di dalam material dinding, turunan keduanya itu bakal negatif. Jadi, psinya itu turun dengan cepat menuju nilai negatif tak terhingga, yang juga membuatnya tidak dapat diterima. Jadi, hanya di dalam material dinding, fungsi gelombang itu tidak dapat menjadi positif maupun negatif. Next. Oleh karena itu, pada fungsi gelombang terdapat dua syarat batas atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh fungsi pada lokasi yang telah ditentukan, di mana dalam hal ini syaratnya adalah psinya itu harus bernilai 0 pada X sama dengan 0 dan pada X sama dengan L. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Saudari Arli, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada normalisasi. Nah, sebelum membahas penyelesaian ini secara lebih rinci, kita akan melengkapi penurunan fungsi gelombang dengan mencari konstanta normalisasi, atau di sini itu dapat dituliskan dengan A. Nah, untuk melakukan hal ini, kita mencari nilai A yang membuat tingkat psi kuadrat di seluruh X itu sama dengan 1. Dengan 1 sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga psi dx sama dengan A kuadrat integral 0 sampai L sin kuadrat kx dx sama dengan setengah A kuadrat L, atau A sama dengan 2 per L pangkat setengah. Nah, oleh karena itu, penyelesaian lengkap masalah ini itu adalah energi En sama dengan N kuadrat H kuadrat per 8 ml kuadrat, dengan N-nya itu sama dengan 1,2 dan seterusnya. Ini merupakan persamaan 3A. Lalu untuk fungsi gelombangnya, yaitu psi N sama dengan 2 per L pangkat setengah, sin N dikali dengan Pi dikali dengan X dibagi dengan L, ini merupakan persamaan 3B. Nah, kita sudah melambangkan energi dan fungsi gelombang itu dengan bilangan kuantum N. Bilangan kuantum itu merupakan bilangan bulat, atau dalam beberapa kasus seperti yang akan kita jumpai itu adalah bilangan setengah bulat yang melabelkan keadaan sistem. Nah, untuk partikel di dalam kotak terdapat penyelesaian yang dapat diterima, yang banyaknya itu tak terhingga, dan bilangan kuantum N ini menyatakan penyelesaian yang diinginkan. Selain berlaku sebagai lambang, bilangan kuantum itu digunakan untuk menghitung energi yang berkaitan dengan keadaan itu, atau melalui persamaan 3A tadi. Dan untuk menuliskan fungsi gelombang secara eksplisit itu menggunakan persamaan 3B tadi. Lalu yang selanjutnya ada sifat penyelesaian. Gambar di samping ini merupakan gambar 12.2 yang merupakan tingkat energi yang diperbolehkan dan fungsi gelombang yang bersangkutan atau gelombang sinus untuk partikel di dalam kotak. Nah, gambar 12.2 ini memperlihatkan bentuk beberapa fungsi gelombang partikel di dalam kotak. Kita mudah melihat asal-usul kuantisasi dengan gambar.
Setiap fungsi gelombang itu adalah gelombang berdiri, dan agar pas di dalam rongga, fungsi berikutnya itu harus memiliki sebuah setengah panjang gelombang lagi. Memperpendek panjang gelombang itu agar cukup memasukkan setengah panjang gelombang lain ke dalam wadahnya. Berarti mempertajam kurva fungsi gelombang itu, sehingga mudah menambah energi kinetik partikel yang digambarkannya. Nah, lalu pemisahan antara tingkat energi yang berdekatan. Itu dapat dituliskan menggunakan rumus delta E sama dengan EN ditambah 1 dikurang dengan EN sama dengan 2N ditambah 1 dikali dengan H kuadrat dibagi dengan 8 ml kuadrat. Nah, pemisahan ini berkurang ketika panjang wadah itu bertambah dan menjadi sangat kecil jika wadahnya itu besar. Nah, delta E ini menjadi 0 ketika dindingnya itu terpisah jauh tak terhingga. Atom dan molekul yang bergerak bebas di dalam bejana itu berukuran laboratorium yang dapat dianggap seakan-akan energi translasinya itu tidak terkuantisasi. Nah, distribusi partikel di dalam kotak itu tidaklah seragam, maka rapat probabilitasnya itu pada X dapat dituliskan psi kuadrat itu sama dengan 2 per L sin kuadrat N px dibagi dengan L. Nah, ketidakseragaman ini tuh menonjol jika N pada gambar 12,2 tadi itu kecil. Tetapi pada psi kuadrat itu menjadi makin seragam ketika N-nya itu bertambah. Distribusi pada bilangan kuantum tinggi itu menunjukkan hasil klasik bahwa secara rata-rata partikel yang terlempar-lempar di antara dinding itu melewatkan waktu yang sama di semua titik. Bahwa hasil kuantum sesuai itu dengan ramalan klasik untuk bilangan kuantum tinggi merupakan aspek dari asas korespondensi. Nah, asas korespondensi ini menyatakan bahwa mekanika klasik itu menyimpang dari mekanika kuantum untuk bilangan kuantum tinggi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ida Zulfa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu gerakan dalam 2 dimensi. Pada materi ini mencakup pemisahan variabel dan degenerasi. Pada gerak dalam 2 dimensi, seperti yang terlihat pada slide, itu terdapat partikel yang terkurung pada permukaan 4 persegi panjang dengan panjang L1 yaitu pada arah X, kemudian ada L2 pada arah Y. Di mana energi potensialnya itu bernilai 0 di setiap tempat, kecuali pada dinding. Maksudnya itu pada saat partikel menyentuh dinding, energi potensialnya akan meningkat sehingga besarnya tak terbatas. Kemudian ada persamaan Schrödinger pada gerak dalam 2 dimensi, yaitu min H-ikat kuadrat per 2M dikali dengan d partial kuadrat psi per d partial X kuadrat ditambah d partial kuadrat psi per d partial Y kuadrat sama dengan E psi. Di mana pada gerak dalam 2 dimensi ini, psi itu atau fungsi gelombang itu merupakan fungsi dari X dan Y. Next slide. Kemudian oleh karena pada fungsi gelombang itu memiliki fungsi X dan Y, sehingga dapat dilakukan pemisahan variabel. Pemisahan variabel ini biasanya ditemukan pada persamaan diferensial parsial atau persamaan diferensial lebih dari satu variabel. Caranya yaitu dengan membagi persamaan lengkap menjadi 2 atau lebih persamaan diferensial, di mana satu persamaan itu untuk setiap satu variabel. Kemudian jika kita menuliskan fungsi gelombang sebagai hasil kali antara fungsi yang bergantung pada X dan fungsi yang bergantung pada Y, yaitu psi sama dengan X, Y sama dengan X sebagai fungsi X dan Y sebagai fungsi Y. Adapun langkah pertama pada pemisahan variabel ini yaitu pada fungsi X yaitu d partial kuadrat psi per d partial X kuadrat sama dengan Y dikali dengan d kuadrat X per dx kuadrat. Untuk yang fungsi Y itu seperti yang pada slide. Kemudian persamaan tersebut
itu menjadi min H² per 2M dikali dengan Y D kuadrat X per DX kuadrat ditambah X dikali dengan D kuadrat Y per DY kuadrat sama dengan E dikali XY. Kemudian dengan membagi persamaan tersebut dengan XY, maka diperoleh persamaan yaitu min H² per 2M dikali dengan X double aksen per X ditambah X dikali Y double aksen per Y sama dengan E. Di mana X double aksen ini merupakan D kuadrat X per DX kuadrat. Begitupun juga dengan Y double aksen. Karena X double aksen per X itu tidak bergantung pada Y, maka jika Y berubah, hanya suku Y double aksen per Y yang berubah. Tetapi ketika kedua suku ini merupakan konstanta, oleh karena itu, suku Y double aksen per Y pun tidak dapat berubah. Dengan kata lain, Y double aksen itu merupakan konstanta dan dinotasikan dengan lambang E pangkat Y. Demikian pula dengan X double aksen per X. Untuk persamaannya seperti yang tertera pada slide. Kemudian pada masing-masing persamaan di atas itu sama dengan persamaan Schrödinger untuk kotak pada satu dimensi, sehingga dapat menggunakan hasil pada persamaan normalisasi seperti pada persamaan 3. Untuk fungsi X yaitu X sama dengan Xn1 sama dengan 2 per L1 pangkat setengah dikali dengan sin N1 Px per L1. Kemudian untuk Y, N2 sama dengan 2 per L2 pangkat setengah dikali dengan sin N2 Py per L2. Karena fungsi gelombang dalam dua dimensi itu merupakan fungsi X dan Y, kemudian jumlah potensial energi itu sama dengan E dikali E pangkat X ditambah E pangkat Y, maka diperoleh persamaan seperti pada slide. Materi selanjutnya yaitu ada degenerasi. Seperti yang terlihat pada slide, yaitu pada persamaan yang di atas itu merupakan penyelesaian dari permukaan datar bujur sangkar jika L-nya itu L1 sama dengan L dan L2 sama dengan L. Kemudian diandaikan pada kasus yaitu pada N sama dengan 1 dan N sama dengan N2 sama dengan 2, kemudian N1 sama dengan 1, N1 sama dengan 2 dan N2 sama dengan 1. Penyelesaiannya yaitu psi 12 sama dengan 2 per L dikali dengan sin Px per L dikali sin 2 pi Y per L. Dengan energinya yaitu E12 sama dengan 5H kuadrat per 8 ml kuadrat. Kemudian untuk psi 21 sama dengan 2 per L dikali dengan sin 2 Px per L dikali sin pi Y per L. Hasil energinya yaitu E21 sama dengan 5H kuadrat per 8 ml kuadrat. Dapat dilihat bahwa fungsi gelombang yang berbeda-beda itu bersesuaian dengan energi yang sama, di mana kondisi ini disebut dengan degenerasi. Seperti pada contoh yang tertera dalam slide itu, di mana fungsi gelombangnya itu terdegenerasi dan energinya itu sama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nesti. Pada Nesti dipersilakan. Baiklah, pokok bahasan selanjutnya yaitu penerobosan, di mana ada dua subpokok bahasan, hilangnya fungsi gelombang di dalam rintangan dan peluang perembesan. Selanjutnya. Penerobosan. Penerobosan itu terjadi jika energi potensial partikel tidak naik sampai tak terhingga ketika partikel itu ada di dalam dinding wadah, maka fungsi gelombangnya tidak berkurang secara mendadak sampai nol. Jika dindingnya tipis sehingga energi potensialnya turun sampai nol lagi sesudah jarak tertentu, maka berkurangnya fungsi gelombang secara eksponensial akan terhenti dan fungsi itu berosilasi kembali seperti fungsi gelombang di dalam kotak. Jadi partikel itu dapat ditemukan di luar wadah
Walaupun menurut mekanika klasik, partikel itu tidak mempunyai cukup energi untuk meloloskan diri. Nah, kebocoran melalui zona terlarang klasik ini disebut penerobosan atau tunneling, seperti pada gambar di PPT. Selanjutnya, hilangnya fungsi gelombang di dalam rintangan. Kita dapat menggunakan persamaan Schrödinger untuk menghitung peluang penerobosan dan kebergantungannya pada massa partikel. Di dalam rintangan atau daerah dengan Pi lebih besar dari 0, persamaan Schrödinger-nya adalah D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan 2m dikali Pi min E dikali psi per h kuadrat. Dengan penyelesaian umumnya, psi sama dengan AE pangkat kx ditambah BE pangkat min kx dengan K sama dengan 2M dikali Pi min E per H kuadrat pangkat 1/2. Dimana perhatikan eksponensial merupakan fungsi real. Jika Pi tidak pernah kembali ke 0, suku pertama akan naik tanpa limit ketika X bertambah. Dan pada saatnya akan mendekati tak terhingga. Satu-satunya cara untuk memastikan agar fungsi gelombang tidak menjadi tak terhingga adalah dengan membuat A sama dengan 0. Oleh karena itu, dalam rintangan panjang fungsi gelombang menjadi psi sama dengan BE pangkat min KX, yang berkurang secara eksponensial menuju 0 ketika X bertambah. Ketika fungsi gelombang berkurang secara eksponensial di dalam dinding, dan hal itu berlangsung dengan laju yang bergantung pada M pangkat 1/2, maka partikel dengan massa rendah lebih dapat menerobos rintangan daripada partikel yang berat. Penerobosan ini sangat penting untuk elektron, agak penting untuk proton, dan kurang penting untuk partikel lebih berat. Sejumlah efek di dalam kimia bergantung pada lebih mudahnya proton melakukan penerobosan daripada neutron. Kemudian selanjutnya, peluang perembesan atau penetration. Dilihat pada gambar A di slide PPT, itu merupakan model kejadian jika partikel ditembakkan ke lembaran logam atau lembaran kertas yang diidealkan. Kita dapat menanyakan perbandingan partikel dengan partikel datang yang merembesi rintangan ketika energi kinetiknya kurang dari Pi, yang secara klasik di perhitungan tak ada partikel yang dapat merembes. Kemudian selanjutnya, strategi perhitungan dan atau strategi lain yang serupa adalah sebagai berikut. Tuliskan persamaan Schrödinger untuk setiap zona potensial tetap. Yang kedua, tuliskan penyelesaian umum untuk setiap zona dengan menggunakan persamaan 1B untuk daerah Pi kurang dari E dan persamaan 6 untuk daerah dengan Pi kurang dari E. Kemudian yang ketiga, carilah koefisiennya dengan memastikan bahwa A, fungsi gelombang itu kontinu pada setiap zona, dan yang B atau yang kedua, turunan pertama fungsi gelombang itu juga kontinu pada batas-batas zona. Selanjutnya, penggunaan cara tadi itu bisa dilihat pada contoh di buku Atkin halaman 349 sampai 350. Di contoh soal di buku itu menunjukkan bahwa peluang perembesan rintangannya adalah P sama dengan 1/1 plus G, dengan G sama dengan E pangkat L per D min E pangkat min L per D pangkat 2 per 16 E dikali 1 min E, dengan D sama dengan H kuadrat plus 2M dikali Pi min E pangkat 1/2 dan E-nya sama dengan E per F. Jika rintangan tinggi dan panjang, maka L per D kurang dari 1, eksponensial pertama mendominasi yang kedua sehingga G kurang dari 1
atau P-nya kurang lebih sama dengan 1/G. Dalam hal ini P sama dengan 4E dikali 1 min dikali E pangkat min 2 LD. Lihat pada gambar di PPT di samping. Kita dapat melihat bahwa P bergantung secara eksponensial pada akar kuadrat massa partikel, seperti yang sudah diduga sebelumnya, dan pada panjang rintangan pada gambar di PPT, itu menunjukkan bagaimana peluang penerobosan proton dan neutron bergantung pada energi yang datang ke rintangan dengan tinggi 5 EF dan lebar 100 pm. Kemudian selanjutnya, contoh soal saya serahkan kepada Putri Anggun. Baik, saya akan melanjutkan contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama itu, sebuah elektron terkurung di dalam molekul sepanjang 1,0 nm. Berapa energi minimumnya dan energi eksitasi minimum dari keadaan itu? Jawaban yang A, energi terendahnya itu menurut buku Atkins yang saya baca, energi terendah itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini energi terendahnya itu N sama dengan 1, dengan E1 itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat min 20 Joule. Sehingga energi minimumnya adalah 6,02 kali 10 pangkat min 20 Joule. Nah, untuk soal yang B, berapa energi eksitasi minimum dari keadaan itu? Diketahui bahwa energi eksitasi minimum itu dapat dihitung dengan cara E2 dikurang E1, di mana L-nya itu adalah 1,0 nm, atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. ME-nya itu yang merupakan massa elektronnya itu 9,11 kali 10 pangkat min 3, dan tetapan Planck-nya atau H-nya itu 6,63 kali 10 pangkat min 34. Dengan penyelesaiannya, E2 dikurang E1 sama dengan 2 pangkat 2 min 1, H pangkat 2 per 8 ME L pangkat 2, sehingga dihasilkan energi eksitasinya sebesar 18 kali 10 pangkat min 20 Joule. Lanjut soal nomor 2. Sebuah elektron muncul dari sebuah akselerator bergerak menuju X positif dengan energi kinetik 1,0 eV atau 1,602 kali 10 min 9 Joule. Tentukan K pada fungsi gelombang yang menunjukkan pergerakan elektron tersebut. Nah, di dalam soal itu diketahui bahwa fungsi gelombangnya itu memiliki energi kinetik yang besarnya itu min H kuadrat kali K kuadrat per 2 M akson. Nah, dari soal di atas, karena diketahui memiliki energi kinetik, maka kita menggunakan rumus karena di soal itu ada energi kinetik, jadi kita pakai data dari energi kinetik yang udah diketahui di soal. Nah, di soal juga dijelaskan bahwa partikelnya itu bergerak menuju X positif, sehingga B-nya itu berarti 0. Nah, karena B-nya itu 0, jadi nanti fungsi gelombang itu hanya ada di bagian sisi A-nya itu aja. Jadi rumusnya itu psika X sama dengan AEIKX, dengan K-nya itu juga positif, jadi H kuadrat kali K kuadrat per 2M, sehingga dihasilkan K 5,1 kali 10 pangkat 9. Lanjut soal nomor 3. Partikel dengan massa 2,11 kali 10 min 26 gram dalam kotak satu dimensi dengan lebar 1,29 nm. Tentukanlah frekuensi panjang gelombang foton yang teremisi ketika partikel berpindah dari tingkat energi 3 ke tingkat energi kedua. Nah, di sini diketahui bahwa lebarnya itu adalah 1,29
nm atau 1,29 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, tetapan Planck-nya itu 6,6226 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, lalu massa elektronnya 2,11 kali 10 pangkat min 29 kg. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi, energi dari foton itu adalah Hv. Nah, maka Hv itu sama dengan selisih dari dua tingkat energi tersebut. Jadinya Hv itu sama dengan E3 dikurang E2. Dari rumus tersebut didapatkanlah besar frekuensi pergerakannya dalam kotak satu dimensi itu 1,179 kali 10 pangkat 13 sekon. Nah, untuk menghitung panjang gelombang fotonnya itu menggunakan rumus lambda sama dengan C kali V, di mana C-nya itu adalah kecepatan cahaya, sedangkan V-nya itu dari hasil sebelumnya, yaitu 1,179 kali 10 pangkat 13 sekon. Nah, dihasilkanlah panjang gelombangnya itu 2,542 kali 10 pangkat min 5 meter. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kami, kelompok 3, mengenai persamaan Schrödinger untuk gerak, aplikasi persamaan Schrödinger untuk gerak translasi dan efek tunneling. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.